Dari Rekso Pustoko itu bisa diakses berbagai macam informasi atau sebagai sumber pembuatan karya dan sumber pembuatan karya tulis, karya pertunjukan yang bisa dimanfaatkan oleh akademisi. Kita mau berbincang-bincang sama Ibu Darweni yang salah satu dosen ASGA juga. Latar belakang Ibu sebagai apa ya, yang ikut mengelola di perpustakaan Radio Rekso. Monggo jenengan cerita ngidul ngalor ngetan ulon, monggo sak merdekane. Saya sebagai karyawan di perpustakaan Rekso Pustoko Puro Mangkunegaran sejak tahun 1993 sampai sekarang. Untuk koleksi yang ada di perpustakaan Rekso Pustoko itu cukup banyak dan merupakan pusat informasi budaya serta sejarah. Untuk sejarah khususnya sejarah Mangkunegoro sampai Mangkunegoro 1 sampai Mangkunegoro ke-9. Selain itu juga koleksi buku-buku yang bernuansa budaya Jawa. Untuk koleksi khusus di Rekso Pustoko ada koleksi khusus manuskrip Jawa atau naskah kuno. Itu kita memiliki kurang lebih 700 judul manuskrip Jawa. Selain itu juga memiliki koleksi lontar dan juga koleksi prasasti. Untuk koleksi prasasti itu ada beberapa lempengan ya, itu bisa dilihat langsung di perpustakaan Rekso Pustoko. Juga koleksi lontar itu kita memiliki 8 lontar ya. Saat ini juga sedang dalam perawatan untuk dibersihkan, karena untuk lontar itu 1 tahun sekali harus dibersihkan supaya terhindar dari hama buku dan supaya tetap bisa terbaca untuk generasi yang akan datang. Koleksi kami yang lain ada arsip foto-foto kuno. Jadi arsip foto zaman Mangkunegoro 7 sampai sekarang, berupa foto-foto kuno yang isinya tentang kegiatan Puro Mangkunegaran dan kegiatan Kanjeng Gusti Mangkunegoro mulai sejak tahun 1916 sampai masa kini. Semuanya foto-fotonya bisa diakses oleh para pengunjung di perpustakaan Rekso Pustoko. Yang tidak kalah penting dan akurat adalah koleksi kami berupa arsip tekstual, yaitu arsip-arsip sejarah Mangkunegaran. Itu kita miliki arsip sejak masa Mangkunegoro 4 1853 sampai sekarang. Semua arsipnya boleh diakses oleh para pembaca, dan jam kerja di perpustakaan Rekso Pustoko jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Itu tentang sekilas Rekso Pustoko. Adapun tugas saya sehari-hari selain membantu para pembaca untuk mencari informasi, kami juga alih aksara dan alih bahasa dengan koleksi yang ada di tempat kami. Alih bahasa karena kebanyakan pengunjung di perpustakaan kesulitan untuk memahami bahasa Jawa, jadi sedikit demi sedikit koleksi kami diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk alih aksara juga kita lakukan sehari-hari. Tujuannya juga untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi yang ada di dalam
manuskrip yang masih beraksara Jawa. Dalam bahasa sehari-hari isu apa itu nek jaga nih duit mesti orang istilahnya apa motivasi panjenengan kok perasaan nah ini apa ini apa yang jenengan kok sudah sampai dari tahun lebih dari 20 tahun ya. Iya. Lah nggih ha ini berapa menika. Iya. Monggo. Nanti di perpustakaan Reksa Pustaka. Mengapa? Karena saya merasa harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Utamanya di perpustakaan Reksa Pustaka itu masih tersimpan banyak koleksi manuskrip yang belum dilatenkan. Nah ini saya tuh terpanggil untuk tetap bisa bagaimana caranya supaya manuskrip ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan maka kami terjun di Reksa Pustaka dengan harapan bisa melatenkan semuanya dan informasi di dalamnya itu bisa dimanfaatkan untuk penelitian, karena selama kami kuliah waktu S1 ya itu banyak mahasiswa yang kesulitan untuk memahami aksara Jawa. Dan ternyata koleksi di Reksa Pustaka itu memang koleksi primer yang itu menjadi bahan untuk atau sumber primer yang bisa menjadi bahan atau objek penelitian. Niku ingkang manuskrip itu jenengan sampun berapa manuskrip sih? Untuk koleksi manuskrip yang sudah saya alih aksarakan kurang lebih ada 80. Wah, hebat. Ya, karena sudah lama. Ya. Terus untuk ini bahasa Jawa kuno, Kawi. Bahasanya bahasa Jawa baru, Jawa Anyar. Ya, bukan Jawa kuno. Dan memang koleksi kami di Reksa Pustaka itu kebanyakan menggunakan aksara Jawa Hanacaraka itu, aksara Jawa Anyar. Terus ini memang benar-benar berarti panggilan hati ya, Bu? Iya, panggilan hati. Dan setelah saya mengabdi di Mangkunegaran 1 tahun, terus ketemu dengan orang Solo yang suami saya. Loh, Ibu ini asli mana toh? Saya asli dari Jogja. Wah. Iya, kebetulan ya sudah ditakdirkan untuk ketemu dengan Piai Solo, dan saya menikah dengan orang Solo sampai sekarang. Jadi kerasan tinggal di Solo. Oh itu. Pada tahun 2006 saya mulai mengabdi di Akademi Seni Mangkunegaran ini karena diminta oleh ketua yayasan pada waktu itu, diminta persetujuannya bersedia nggak mengabdi di Akademi Seni Mangkunegaran. Dan karena latar belakang saya bahasa Jawa dan ASGA membutuhkan dosen bahasa Jawa, saya bersedia sejak tahun 2006 sampai sekarang. Terus Bu, pasti di sana lama dan kegiatannya banyak, instrumennya perpustakaan banyak, itu pasti ada sukacita. Jenengan ngiten-ngiten di situ itu yang menarik opo, yang membantu jenengan opo, terus yang paling atau mungkin nek bangsa istilahnya praktis keluhan-keluhan tidak ada atau gimana ya di sana, karena di sana itu kan serba-serbi, maksudnya itu yo dunia kasat moto aneh, mungkin juga dunia kasat batin atau nah itu pasti ada, semua adalah pengetahuan istilahnya semua adalah pengetahuan untuk ibu untuk lebih menapak ke depan yang lebih mantap kok. Dalam arti di situ itu meskipun ada sukacita yang keluh kesah atau apa, mungkin seneng terus atau gimana, tapi sebetulnya itu istilahnya koyo jamu malan ya toh, membangun kejiwaan. Nah monggo jenengan mbok menawa ada sesuatu yang harus hati-hati atau apa dan sebagainya itu, karena ini tuntutannya kalau ini kan barang berharga semua. Nah monggo. Sebenarnya bekerja di perpustakaan Reksa Pustaka itu tidak ada namanya susah, tidak ada. Senang terus di situ. Justru
ingin selalu memberi pelayanan terbaik untuk para pembaca. Yang menjadi menjadi kendala kami itu masalah ini pendanaan, karena koleksi kami di Reksa Pustaka itu sudah kuno semua. Ya, perlu tidak diperbarui. semua, itu perlu dialihmediakan. Nah, itu yang menjadi kendala kami dan menjadi keprihatinan kami, bagaimana supaya koleksi itu masa kini itu harus bisa dialih media, jadi di digital semua. Ngomong-ngomong, kalau mengalih fungsikan dari sing kuno, naskah kuno yang itu notabene adalah karya para leluhur, kemudian sekarang diganti sekarang itu, apa juga ada syarat sing bukan dengan harus kudu nyepai borampe atau apakah ada di sana? Ya, kalau juga ada ya? Ada wilujengan di Reksa Pustaka itu kalau mau mengadakan acara fumigasi. Fumigasi itu pengobatan anti rayap, anti lengan untuk koleksi. Jadi itu kan pekerjaan yang melibatkan semua karyawan dan harus menutup semua koleksi yang ada di situ, dan ruangan juga harus ditutup. Jadi kita kulon nuwun dan kita adakan wilujengan ageng ngoten niku. Ingkang membantu panjenengan di museum itu S2-nya sing dilitino. Dia juga dari untuk Reksa Pustaka atau tamu yang berkunjung ya. Sing manfaat, terutama manfaat kuliah S2 atau manfaat pengetahuan sing berkesan dari Reksa Pustaka, mungkin buku apa untuk koleksi Reksa Pustaka yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat termasuk panjenengan untuk jenengan mesti malah untuk S1 memang sangat bermanfaat ya, semua koleksinya yang klasik, yang kuno dan banyak bisa dianalisis menjadi skripsi, bisa menjadi tesis, bisa disertasi. Itu memang Mangkunegaran komplit sekali, semuanya bisa diakses. Karena di Mangkunegaran dulu kan satu pemerintahan ya, jadi untuk meneliti tari di Mangkunegaran bisa, untuk meneliti upacara adat Mangkunegaran termasuk busana semua bisa ada di teater. Ada semua. Kemudian bangunan. Selain itu juga nilai-nilai pendidikan, nilai moral, filsafat itu bisa semua. Makanya saya di tahun 2012 saya melanjutkan S2 di Kajian Budaya Pascasarjana UNS. Itu juga saya mengambil sumbernya dari Reksa Pustaka, karena apa itu saya mengambil tema judulnya tentang kepemimpinan. Waktu itu ada salah satu manuskrip Reksa Pustaka yang sudah manuskrip Latin ya, itu berisi tentang nilai moral seorang pemimpin. Jadi waktu itu Mangkunegara 4 mempunyai karya tulis judulnya Serat Laksitaraja. Jadi isinya itu bagaimana karakter seorang pemimpin yang baik dan bisa berhasil. Dan di situ waktu Mangkunegara 4 ketika menjabat ya, ketika berkuasa, beliau itu berhasil membuat Mangkunegaran itu jaya waktu itu ya. Ibaratnya seperti emas lah, semuanya bisa tercapai, untuk ekonomi bisa tercukupi semuanya. Jadi muncullah satu karya Serat Laksitaraja, dan itu serat itu masih relevan digunakan untuk masa kini. Maka waktu itu saya pilih itu sebagai tesis saya. Harapan kami para pemimpin bangsa juga meneladani itu. Kalau di Mangkunegaran itu ada Laksitaraja, kalau di serat yang lain, di Serat Rama itu ada Astabrata. Jadi kalau Laksitaraja itu ada 13 butir perilaku seorang pemimpin. Kalau di Astabrata itu ada 8 perilaku seorang pemimpin. Jadi mungkin waktu itu
bersaing untuk membuat karya sastra sehingga tercipta ada Astobroto dan ada Laksitorojo. Laksitorojo juga harapan Ibu kepada termasuk pemimpin iso niru kaya dene lah itu ya tulisan buku Laksitorojo niku nggih Bu. Iya. Termasuk di Asga juga begitu mudah-mudahan begitu ya Bu. Iya, seperti itu. Ya, pemimpin itu harus mari kita teladani karakter pemimpin masa lalu. Meskipun itu masa lalu ternyata masih relevan digunakan masa kini. Nah ini hendaknya generasi muda juga seperti ini, utamanya juga di Asga karena kita pernah memiliki seorang pemimpin yang besar dan sukses itu Mangkunegoro IV. Selain Mangkunegoro IV itu sebagai pemimpin projo juga beliau sukses di bidang ekonomi, juga beliau seorang pujangga. Ya, sebagai seorang pujangga Mangkunegoro IV itu membuat karya sastra yang terangkum dalam satu bendel judulnya Serat-serat Anggitan Dalem Mangkunegoro IV itu. Luar biasa ini informasi yang sangat komplit. Mudah-mudahan para generasi muda kita mulai datang ke Reksapustaka untuk mencari informasi, terutama bagi para peneliti pemula dan yang tingkat lanjut terbuka ya Bu? Terbuka, terutama juga untuk Akademi Seni Mangkunegaran. Ini kan akademi konservasi yang tujuannya utama adalah melestarikan budaya Mangkunegaran. Nah, dari Reksapustaka itu bisa diakses berbagai macam informasi atau sebagai sumber pembuatan karya dan sumber pembuatan karya tulis, karya pertunjukan yang bisa dimanfaatkan oleh Akademi Seni Mangkunegaran. Sebetulnya ini ada barang berharga sebenarnya Asga ini. Nah, ini perlu ada pancingan ini. Harta karun. Harta karun eman-eman jane. Dan ini sudah dibuka oleh beliau. Dan pasti ketoke kaya urung ana koordinasi atau gimana. Ini perlu dipancing gimana gitu loh Bu. Bisa itu mungkin ada ide itu untuk membangkitkan dosen-dosen teman-teman ini dikumpulke golek kelompok untuk penelitian atau gimana gitu. Jenengan kira-kira duwe ide mboten niku? Iya, untuk para dosen Asga misalnya mau pelestarian seni pertunjukan, datanya ada di Reksapustaka. Bisa mengambil sumber misalnya dari Babat ya. Babat itu cerita sejarah. Itu tinggal kita baca babatnya, nanti dibuat naskah teater misalnya. Kalau dari segi adat istiadat juga kita pelestarian adat istiadat sumbernya ada di perpustakaan, nanti kita diaktualisasikan, implementasikan dalam seni pertunjukan. Itu salah satu pelestarian. Kalau di bidang sastra dan bahasa itu kita Reksapustaka memiliki karya-karya sastra yang khusus Mangkunegaran tadi ya, itu bisa dilestarikan dengan cara selain kita penelitian juga diimplementasikan dalam bentuk seni pertunjukan, misalnya mocopatan. Nah, itu selain kita belajar tembang, pelestarian tembang, kita juga memahami nilai-nilai moral yang ada di dalam karya sastra itu. Karena sebuah karya sastra itu diciptakan pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu salah satunya kalau kita lihat naskah-naskah wulang itu isinya adalah memberi ajaran atau wulang atau pendidikan pada kita dan generasi yang akan datang. Wah, ini hebat sekali ini. Ini udah komplit ini. Mungkin mau tanya ini yang hadir. Serat Pariaman Bu, ingkang nembe viral, Viral dan terbatas. Apa boleh nanti difotokopi? Apa boleh keluar itu atau harus kita belajar di
Reksa. Iya. Sebenarnya kalau semua koleksi itu boleh diakses, boleh dibaca, hanya saja tidak boleh dibawa pulang. Jadi pembaca hanya datang di situ, membaca di situ. Nanti kalau memerlukan Fotokopi. itu bisa fotokopi atau scan. Oh. Ya, itu semua koleksi boleh. Ada arsip, ada foto kuno, ada buku-buku, semua boleh diakses. Cuman tidak boleh dibawa pulang. Nah itu yang penting ganti kertas dan foto biaya itu toh. Ya, monggo. Jadi kita Reksa Pustaka berusaha untuk selalu membuat nyaman dan membuat senang pembaca, sehingga pelayanan kami kita usahakan selalu cepat dan tepat, sehingga informasi itu cepat didapat oleh pembaca. Karena sekarang ini yang diperlukan oleh generasi sekarang adalah datang langsung dapat informasi. Karena itu kami juga sediakan ada fotokopi di situ, fotokopi, kemudian ada scan juga ada. Jadi misalnya pengen foto-foto kuno tentang upacara adat di sana ada fotonya. Nah, kalau menginginkan untuk di scan kita ada mesin scannya. Kalau buku-buku ingin di fotokopi ada mesin fotokopi. Ya, semuanya boleh. Ya ini sudah komplit dan sudah gamblang ini. Jadi apa perlu ditambah atau sementara cukup? Oke. Matur nuwun Ibu, sampun pareng rawuh, sampun paring berkah, tambahan referensi, pengetahuan ilmu-ilmu tentang Reksa Pustaka.